Perkenalkan, nama saya Irna Lokden. Orasi dan literasi dalam pembelajaran bahasa. Apa itu literasi dan orasi? Kemampuan berbicara orasi dan menulis literasi adalah kemampuan yang termasuk dalam kemampuan eksekutif yang harus dikuasai siswa. Kemampuan menyimak orasi dan kemampuan membaca literasi merupakan dua kemampuan yang berbahasa yang termasuk ke dalam kemampuan reseptif. Sedangkan kemampuan berbicara orasi dan kemampuan menulis literasi merupakan dua kemampuan yang termasuk dalam kemampuan berbahasa ekspresif. Orasi bisa dilakukan di ruang terbuka dan biasanya tanpa teks dan judul. Kebanyakan kalimat yang disampaikan dalam orasi adalah kalimat hiperbola yang berfungsi sebagai motivasi dan seruan. Pidato meskipun pernah dilakukan di luar ruangan, tetapi seringkali dilakukan di dalam ruangan dan dalam kegiatan acara formal menggunakan teks dan kalimat yang disampaikan merupakan substansi penting dari judul pidato itu. Kemampuan berbahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang mengandung dan makna dan dapat dimengerti oleh pendengarannya. Definisi bahasa adalah sebagai sebuah sistem komunikasi yang membuat manusia dapat bekerja sama. Definisi ini menekankan fungsi sosial dari bahasa dan fakta bahwa manusia menggunakannya untuk mengekspresikan dirinya sendiri dan untuk memanipulasi objek dalam lingkungannya. Bahasa juga sebagai sebuah sistem formal dan isyarat-isyarat yang diatur oleh aturan-aturan kombinasi tata bahasa untuk mengkomunikasikan suatu makna. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia sesuai dengan konteks kebahasaan. Ragam bahasa logis. Ciri-ciri ragam bahasa baku: penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contoh, acara itu sedang kami ikuti. Acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Kemampuan menyimak. Apa yang dimaksud dengan menyimak? Berapa kemampuan manusia menyimak? Pengertian menyimak. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan, memperhatikan baik-baik sesuatu yang diucapkan atau dibacakan oleh orang lain. Tujuan menyimak: yang pertama, menangkap, memahami atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahasa simakan. Yang kedua, mendapatkan fakta. Yang ketiga, menganalisis fakta. Yang keempat, mengevaluasi fakta. Yang kelima, mendapatkan inspirasi. Yang keenam, menghibur diri sendiri. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berbicara. Menyimak kritis dilakukan dengan cara baik isi maupun bahasanya untuk mengungkapkan kelebihan atau kelemahan bahan simakan. Yang kedua, menyimakkan kritis bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Penyimak menilai gagasan, ide, informasi dari pembicara. Contoh, orang yang menghindari seminar akan memberikan tanggapan terhadap isi seminar. Salah satu contoh menyimak, misalnya seseorang anak mulai belajar berbahasa, dia akan mulai menyimak bunyi-bunyi yang didengarnya, lalu akan menirukan dan mencoba menerapkannya dalam berbicara. Menyimak SD, 4 jenis kegiatan mendengarkannya. Yang pertama, mendengarkan sekunder. Proses pendengarannya yang terjadi secara kebetulan, misalnya seseorang sedang membaca suatu bacaan sambil mendengarkan percakapan orang lain, siaran radio atau yang lainnya. Yang kedua, mendengarkan sosial. Proses mendengar yang dilakukan oleh masyarakat, kehidupan sosial atau di tempat umum seperti di pasar, terminal, stasiun, kantor pos atau di tempat yang umum lainnya. Dua jenis menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Yang kedua, menyimak intensif.
Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ialah menyimak bahan atau materi lama dengan cara baru, siaran radio, televisi, mengenai narkoba dan lain-lain meliputi. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif ialah menyimak tanpa catatan, kemudian ada bagian-bagian yang dihilangkan penyimak. Mengisi menambahkan bagian-bagian tersebut meliputi. Sekian, terima kasih.